Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursal bil ayatil bayyinat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadail wal karamat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, ustaz-ustaz yang menetap di pesantren Misra Arafah, kita doakan pesantren ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tempat untuk anak-anak menggali, menimba ilmu agama agar baik di dunia dan juga baik di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, doa aja itu makanlah. Jangan makan. Alhamdulillah anak-anak, adik-adik sekalian, semoga pertemuan kita ini adalah majelis yang penuh dengan barokah, majelis ilmu. Balik dari sini kita nambah wawasan, nambah ilmu kita. Mobil khusus yang kita kaji adalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu agama. Baik, aku kembali kampung aku nih. Jadi sinilah tempat aku ngajar. Mohon kamu yang belum tahu, disinilah tempat kita ngajar. Enak. Walaupun kadang jarang masuk, so sibuk, tapi saya selalu sempatkan diri untuk hadir ke pesantren Misra Arafah. Baik, tema yang akan kita kaji di sini, karena kamu di sini adalah orang-orang yang baik. Baik tak kamu ini kira-kira? Ini ya. Menandu utang bayar tak? Bayar. Orang baik itu utang bayar. Karena kamu yang datang ke sini adalah orang-orang yang baik, insya Allah. Maka tema yang akan kita kaji adalah kebaikan yang seutuhnya. Kebajikan, bukan kebijakan, terbalik itu ngomong tadi. Kebajikan atau kebaikan yang seutuhnya, kebaikan yang sempurna. Kebaikan itu di dalam bahasa Arab disebut dengan birrun. Apa dia? Birrun. Makanya berbakti kepada kedua orang tua itu disebut dengan birrul walidain. Tuh, anak pondok kami, pacak kalau bahasa Arab, kalah tuh. Apa nak kalau berbuat baik kepada orang tua, apa bahasanya? Tuh, kamu tahu kualitas santri Misra Arafah kan? Jadi tidak ragu kamu masukin ponaan kamu pondok sini. Birrun itu artinya kebaikan. Asal katanya ba sama roh. Birrun artinya kebaikan. Birrun itu bahasa Arab. Bir itu bahasa Arab, artinya kebaikan. Sampai di Indonesia artinya jadi minuman. Minuman keras. Tahu tak minuman keras? Batu. Birrun itu artinya kebaikan. Tapi bukan berarti orang yang suka minum bir itu orang baik. Bukan. Birrun artinya kebaikan. Sama dengan akar katanya barrun. Barrun itu artinya, kan kalau birrun pakai kasroh ya, kalau barrun pakai fathah. Nah, barrun itu artinya daratan, darat. Kenapa darat itu disebut dengan bar? Nah, bar itu bahasa Arab juga itu. Maka kalau tawasul yasin tahlil itu biasanya min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Barrun daratan, bahrun lautan. Bar itu bahasa Arab juga. Artinya daratan. Sampai di kita apa bar itu? Hah? Tahu kamu? Tak sekedar tahu, tidak mampu masuk jangan. Nah, bar itu daratan. Kenapa daratan itu disebut dengan bar? Karena daratan itu luas. Ada gunungnya, ada pohonnya, ada kembangnya, kembang janda bolong, kembang banyak. Itu daratan itu banyak kembang. Sekarang di tempat kami semua pada bercocok tanam sekarang, kembang baru. Aku udah habis pikir, ini daun yang bolong ya ini baik, daun
nak beli 100 juta, kemana arah otak dan pikirannya? Ada kamu yang beli kembang sampai 100 juta? Ada? Tidak ada Ustaz. Ada kate, kate duitnya. Kalau duitnya ada udah usah lah. 100 juta daripada buat beli kembang, mending buat nikah sama. Enggak apa-apa, namanya motivasi. Ya, baik. Jadi barun itu artinya daratan. Kenapa daratan itu disebut dengan barun? Karena dia luas. Nah sekarang kenapa birrun, kebaikan itu disebut dengan birrun? Karena kebaikan itu luas. Jadi bukan cuma satu kebaikan itu, banyak. Setidaknya ada 15 yang Allah sebutkan di dalam Quran Suratul Baqarah ayat ke-177. Ada 15 kebaikan yang kata Allah, kalau 15 ini sudah ada pada diri kita, berarti kamu pacak ngaku wong baik. Tapi kalau yang 15 ini belum ada pada diri kamu, tidak usah ngaku-ngaku wong baik, tidak usah. Siapa calonnya? Si A. Baik tidak orangnya? Tidak tahu baik apa enggak. Kalau tahu wong itu baik atau tidak, ada tidak 15 ini pada diri dia. Siap? Tidak usah dicatat, ada rekamannya. Lagi ditonton tapi like, share, comment, subscribe. Masa staff official kalah sama Abi Altas C? Harusnya kan staff official lebih cepat mainnya. Nah, kamu yang belakang tadi kapan liburan cari buka HP, cari Abi Altas, cari staff official juga sekalian. Nah, ada 15 kebaikan itu. Apa kata Allah? Walakinnal birra man amana billah. Yang pertama, orang yang baik itu adalah orang yang mengerjakan apapun karena Allah. Suami baik sama istri karena Allah, maka kebaikannya akan terus menerus. Jadi kebaikannya bukan karena harta. Karena kalau istri baik sama suami karena harta, ujungnya apa? Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ku tendang. Lillahi ta'ala. Kebaikan yang pertama itu adalah kebaikan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman itu apa? Iman itu sesuatu yang tidak bisa kita capai dengan panca indera. Itu disebut dengan iman. Kita beriman kepada Allah. Yakin tak Tuhan Tuhan dunia? Yakin tak kamu? Yakin tak? Ada yang pernah berjumpa dengan Tuhan di sini? Belum. Kenapa kamu yakin ya Tuhan itu ada? Padahal kamu belum berjumpa. Itulah yang disebut dengan iman. Meskipun kita belum nengok bagaimana bentuknya Tuhan, bagaimana bunyi suaranya. Karena beriman, maka kita percaya Tuhan itu benar-benar ada. Oh, ini sulit iman ini. Dulu umatnya Nabi Musa itu udah sampai mendengar suara Tuhan itu dan mudah didengar. Jadi pasal cerita Nabi Musa berbicara dengan Tuhan itu udah dewean. Ada kaumnya yang ikut sekitar 70 orang itu. Kemudian mereka mendengar percakapan antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 70 orang itu udah mendengar suara Tuhan. Udah dengar. Pun kita kan belum dengar suara Tuhan kan. Nah mereka ini yang 70 orang ini udah dengar suara Tuhan. Tapi beriman enggak? Tidak. Malah dia bilang apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah sampai kami melihat Tuhan itu dengan mata kepala kami sendiri. Udah dengar suaranya padahal, tapi masih pengen melihat bentuk wujud Tuhan baru kemudian beriman. Oh, sama Allah main-main ini kaumnya Nabi Musa sambar petir mati. 70 orang itu. Tapi kemudian Nabi Musa minta sama Allah, itu saking dekatnya Nabi Musa dengan Allah itu. Ya Allah, Gusti Allah, ini kok kaum saya yang 70 orang ini kok malah mati, kalau ini cak mana? Ini kan nanti yang saya bawa kepada kaum saya agar mereka ini menjadi saksi kalau saya itu dapat tahu. Loh, kok malah mati kabeh ya? Ini kok malah mati semua nih, gimana? Ya sudah, akhirnya gimana? Hidup lagi yang 70. Itu enaknya jadi nabi. Kalau orang sudah mati, minta sama Allah, ya Allah hidupin. Mun aku udah baca untuk mula mati, aku berdoa ya Allah hidupin lagi, tetaplah mati itulah. Jadi kayak itu. Jadi iman
iman ini sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan panca indera. Itu yang pertama, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, ayat setelahnya, man amana billahi wal yaumil akhir. Beriman yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada hari akhir. Nah, ini ceritanya. Jadi di dalam hadis ataupun di dalam ayat Al-Quran, lama habis baterai ini, lama selesai berarti. Biasanya di dalam hadis atau di dalam ayat Al-Quran itu cuma disebutkan kalimat beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir saja. Contoh, bunyi hadis yang menjelaskan tentang menghormati tamu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Hadis yang menjelaskan tentang memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dalam hadis itu selalu disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah hari akhir, beriman kepada Allah hari akhir. Padahal iman kita ada berapa? Ada berapa iman? 6. Ngapa yang disebut itu cuma 2 baik, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa yang 4 itu tidak disebut? Karena yang 2 itu lah mewakili. Karena kapan nak disebutkan lo panjangnya hadis itu. Coba, ini bunyi hadisnya seperti ini, yang nyatanya, yang aslinya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Ini hadisnya. Coba kalau disebutin kalau 66. Man kana yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qada'i khairihi wa syarrihi falyukrim dhaifahu. Allah kepanjang. Jadi Nabi ngerti, tidak sepanjang itu. Biarlah dia pendek tapi mewakili. Kalau sudah disebut beriman kepada Allah dan hari akhir, itu berarti mewakili. Karena siapa yang beriman kepada Allah, otomatis dia beriman kepada para malaikatnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, otomatis dia beriman kepada para rasul dan para nabi dan kepada Al-Quran. Jadi itu. Apa iman tadi? Sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan beriman kepada Allah. Mampu kita capai Allah dengan panca indera? Beriman kepada para malaikat, mampu kita capai dengan panca indera? Beriman kepada kitab, mampu kita capai dengan panca indera? Ragu. Beriman kepada Al-Quran, mampu dah Al-Quran ini kita capai dengan panca indera? Kalau mampu berarti bukan iman namanya. Nah, tapi kita bisa megang Quran, bisa kita tengok Quran, bisa kita bacanya. Berarti kan mampu dicapai dengan panca indera. Yang dimaksud dengan Quran di sini bukan Quran yang sekarang ada di tangan kita, tapi Quran yang di Lauhil Mahfuz. Ada kamu di sini yang baca megang Quran yang di Lauhil Mahfuz? Itu disebut dengan beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini 2, siko yang di Lauhil Mahfuz, kemudian yang ada di bumi sekarang ini. Karena bunyi ayatnya gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu apakah semua ayat itu turun pada malam Lailatul Qadar? Ya. Tapi turunnya dari mana ke mana? Turun dari Allah menuju ke Baitul Izzah, atau disebut Baitul Ma'mur, atau disebut dengan Lauhil Mahfuz. Turun seluruh ayat Al-Quran itu secara bersamaan satu malam. Itu yang disebut dengan malam Lailatul. Turun seluruh ayat itu satu kali turunnya. Nanti dari Lauhil Mahfuz menuju kepada Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam baru selama 23 tahun, sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan keadaan. Namun ada juga ayat Al-Quran yang turun tanpa peristiwa dan tanpa sebab turunnya. Maka ada ayat Al-Quran itu yang ada asbab nuzulnya. Oh, ini sebab turunnya seperti ini. Tapi ada ayat yang tidak kata sebab nuzulnya. Ya sudah, turun begitu saja. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi yang namanya iman itu ketika kita tidak mampu mencapainya dengan panca indera. Semangat betul teriakan putri-putri kami ini. Masya Allah, luar biasa. Dan nonton sinetron lah. TV. Jadi kebaikan di situ yang 5 ini tentang keimanan. Walakinnal birra man amana billah, beriman kepada Allah. Kita cek satu-satu ya. Munado 15-nya berarti kamu orang baik. Yang pertama beriman kepada Allah. Sudah? Yakinlah.
Jangan berubah-ubah. Jangan nanti ada orang ngasih duit 50 juta, mau enggak kamu? Kamu keluar dari agama Islam, kunjuk 50 juta. Ada orang yang ngasih kamu 50 juta, tapi kamu harus keluar dari agama Islam. 100 juta? 200? 300? Wah, hebat. Pikir pula dengan 300 tadi 300 juta. Ngapo kamu sekarang bisa bilang, dah, duitnya belum ada depan aku. Kapan duit tuh lado di depan mata sekoper 300 juta nih? Keluar dah kau dari agama Islam. Kau ada 300 juta? Nah, keluar dah ya. 300 juta nih, tinggal simpan. Keluar dah ya. Apa keluar tentara ya? Kayak suka. Acak nego. Left group. Semudah itu kau jual iman. Aduh, oke. Kalau iman kepada Allah sudah ada, sudah mantap. Iman kepada hari akhir. Percaya kamu kiamat itu akan terjadi? Kenapa percaya kiamat itu ada? Karena memang Nabi menggambarkannya. Betapa banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang dahsyatnya hari. Wow, percaya kepada hari akhir. Yang ketiga, malaikat. Percaya? Ya? Wal kitab, kepada kitab Al-Quran. Percaya? Jangan percaya baik, dibaca juga. Aku percaya dia Al-Quran itu mujizat, Ustaz. Tapi itulah Al-Quran itu sejak aku nikah di pucuk bulannya. Kapan turunnya? Nanti ketika bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Turun dari mana, Pak? Dari lemari. Oke, setelah selesai Ramadan naik lagi dia ke pucuk lemari. Wal kitab wan nabiyyin, yang 5 ini mencakup tentang keimanan. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, hari akhir, kemudian kepada nabi-nabi. 5. Kemudian yang ke-6, tanda bahwasanya dia itu adalah orang baik. Wa antal mal, orang baik itu dia memberikan mal. Apa artinya mal? Wah, itu kan pintar kan? Udah kepikiran enggak apa anak jawaban dulu. Mal, harta. Siapa yang ngajarin? Hah? Jangan sebut-sebut nama aku. Mal itu harta. Harta itu disebut dengan mal. Kenapa harta itu disebut dengan mal? Li'annahu yatamawwal. Yatamawwal itu apa? Berkembang. Kenapa harta itu disebut dengan harta? Karena dia itu berkembang. Contoh, aku punya tanah sekarang 1,5 hektar. Contoh, punya tanah 1,5 hektar. Katakanlah sekarang harganya 50 juta. Kira-kira tahun 2025 naik nggak harga tanah 1,5 hektar ini? Jelas. Itulah yang disebut dengan harta. Sifatnya berkembang, selalu bertambah. Itu kenapa orang cinta dengan harta? Kenapa? Semakin bertambah. Harta itu sifatnya semakin bertambah, dan itu yang membuat itu terlalu tergila-gila dengan harta tadi. Ya kan? Jadi adalah di FB itu ada wong curhat kan, dia nikah sebelum mapan kan. Akhirnya apa? Sampai 8 tahun usia pernikahan tak mapan-mapan. Akhirnya dia menyesal. Anak ketiga baru menyesal. Apalah aku dulu nikahnya ketika mapan lah ya. Padahal nikah itu nunggu mapan apa tidak? Tidak. Kan ada janji Allah. Apa janji Allah? Iya, kunu fuqara yughnihimullah. Kalau orang yang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta, kemudian dia menikah, dia akan kaya dengan cara menikah. Kata Nabi apa? Carilah harta dengan cara menikah. Mau nikah itu pasti makin kaya ya. Mau nikah itu pasti makin kaya. Tetangga aku tuh 8 tahun nikah, tidak kaya-kaya, nikah lagi. Nah, dengan istri yang sama maksudnya. Nah, jadi cerita.
Wa atal mal memberikan hartanya. Ala hubbihi. Harta yang diberikan bukan harta yang tidak berguna, bukan harta yang tidak diinginkan. Akan tetapi dikatakan kebaikan itu ketika kita mampu memberikan harta yang kita inginkan. Ketika kita mampu memberikan harta yang kita cintai. Di permulaan surat Al-Baqarah itu disebutkan apa? Lan tanalal birra. Engkau selamanya tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Sampai kapan? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai engkau sudah menginfakkan apa yang engkau sayangi, engkau cintai, baru kau mendapatkan kebaikan. Selama engkau belum menginfakkan apa yang engkau cintai, engkau belum mendapatkan kebaikan yang secara seutuhnya tadi. Orang-orang Ansor itu, tahu orang Ansor? Siapa? Anak Ustaz Anton. Itu namanya Ansor. Orang-orang Ansor ini yang menetap di Madinah. Sedangkan yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan muhajirin. Orang-orang Ansor itu dia memberikan hartanya, yang mana harta itu dia amat sangat menginginkannya. Orang Ansor ini butuh tempat tinggal, tapi karena orang muhajirin butuh tempat tinggal juga, diberikan tempat tinggalnya kepada orang muhajirin. Orang Ansor ini butuh kendaraan, tapi karena orang muhajirin butuh kendaraan juga, diberikan kendaraannya itu kepada orang muhajirin. Maka betapa banyak ayat Al-Quran yang memuji perilaku daripada sahabat Ansor itu. Saking dia itu menginfakkan hartanya, dan harta itu harta yang ia cintai, bukan harta yang tidak dia cintai. Contohnya, ada pengumuman nak sedekah baju. Kamu buka lemari, baju mana yang kamu kasih buat sedekah? Baju yang kesempitan. Ya kan? Iya. Berarti tidak boleh Pak Ustaz? Boleh. Kan biasanya kan itu baju, badan semakin besar, baju semakin tidak muat. Datang pengumuman sedekah, banyak orang yang butuh baju. Akhirnya buka lemari, mana yang bakalan dikasih? Ini baju ini tidak muat, kasih. Baju ini lah jelek, kasih. Baju ini tidak model lagi, kasih. Ya kan? Dan dikatakan kebaikan itu ketika kita mampu menyedekahkan, yang bahkan itu baju yang paling kita pengen gitu. Mana baju kita yang paling bagus? Itulah yang dikasih. Itu yang disebut oleh Rasulullah mendapatkan pahala yang paling besar. Pahala itu akan semakin besar. Mati? Enggak. Pikirku mati tadi. Pahala itu akan semakin besar ketika kita mengerjakannya, kita merasa terbebani. Itu semakin besar pahalanya. Sholat tahajud itu sulit tak? Sulit. Terbebani tak kita? Terbebani. Nah, sesuatu yang kita merasa terbebani untuk mengerjakannya itu besar pahalanya. Maka masalah sedekah baju tadi, mana yang kita lebih merasa terbebani ketika kita memberikan baju itu? Baju yang sudah tidak layak pakai atau baju yang paling bagus? Yang paling bagus. Contoh. Saya doakan kamu jadi orang kaya semua. Amin. Tapi kalau udah kaya jangan pelit. Ya, enak aja udah didoain kaya, karena kaya pelit. Kamu kaya enggak lo? Kudoakan mobil kamu 3 ekor belum? Jangan lupa bayar pajak. Enggak lemak mobil 3 ekor tuh, 3 pajaknya itu. Kamu punya mobil 3. Yang sikok mobil lama, tua, mobil tahun 94, mereknya Kijang LGD. Kijang LGD ini dari 94 ya, Kijang kapsul ya. Toyota. Ngapa sebut Toyota? Mobil kita Toyota biasa lah. Mobil pertama kamu Kijang tahun 94. Berapa mobil kamu tadi? 3. Mobil kedua Toyota Avanza 2010. Lebih bagus atau lebih jelek? Lebih bagus. Mobil yang ketiga baru ngembik baru nih ya, Toyota Rush tahun 2020. Mana yang lebih bagus? Rush 2020. 3 mobil kamu ya? Datang masanya ada wong nak balik ke kampungnya karena keperluan yang mendesak, dia butuh nian mobil. Dia
Dia nak minjam ke kamu karena mobil kamu tiga. Udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami ini nak balik dusun, kado yang mati. Kami nak butuh mobil, nak minjam mobil kamu karena mobil kamu tiga. Baik. Dari 3 mobil ini mana yang kita pinjam kira-kira? Yang 94 yang kapsul kan masih mikir kan, padahal mobilnya belum punya kamu sekarang. Mobilnya belum ada di kamu kan, kamu lah pacak mikir. Aku lagi adonian nih. Pasti yang dikasih yang mana? Jadilah yang Avanza 2010, lepas adik dulu, yang ras, jangan belum buka bungkus. Kursinya lagi masih diplastikin. Oh, kalau beli mobil baru tuh kursi diplastikin itu sampai 6 bulan kemudian sudah dibuka-buka. Hujan, alhamdulillah. Wah, pondok nian. Jadi mohon maaf, aku pakai Ustadz ngaku hari ini pakai jas. Seumur saya kenal sama Ustadz tidak pernah nengok Ustadz berjas. Aku dan meriang. Maka ngomong pucak ini nah agak bendung-bendung nih. Lagi pilek, lagi batuk, menggigil. Maka aku udah salaman tadi. Bukan aku takut dengan kamu, bukan. Aku takut tapi aku nularin kamu. Karena lagi ada bakteri di dalam virus ini. Maka jangan di swab. Kalau di swab tiba-tiba positif. Misal ini contohnya. Contoh aku di swab kemudian positif, gak ada kamu salaman dengan aku. Ini yang benar. Yang kamu jauhi aku, Ustadz positif. Ustadz positif apa? Buntu. Ya, nah, waktu tadi dengan cara gaya aja ini baik, mohon maaf. Karena takut kaget virusnya menyebar kemana-mana. Lagi batuk. Aku tadi pagi izin. Aduh, sebenarnya jam 9 aku kalau hari Selasa jam 9 tuh ngisi mingguan itu. Ngisi di LDNU, ngisi di NU setiap hari Selasa. Cuma tadi aku izin karena memang menggigilnya. Jangan lupa Ustaz, kok malam ini baca keluar? Banyak-banyak baca Fa'idha maritu fahuwa yashfi. Itu wiridan kalau kamu lagi tidak enak badan. Baca itu terus. Fa'idha maritu fahuwa yashfi, Fa'idha maritu fahuwa yashfi, Fa'idha maritu fahuwa yashfi. Artinya apa itu? Ketika aku sakit maka Allah yang akan menyembuhkan. Ketika aku sakit Allah menyembuhkan. Ketika aku sakit Allah menyembuhkan. Baca itu, wiridan itu sama baca salawat tibbil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Anak pondok kita misalnya apa hafal salawat tibbil qulub? Insyaallah. Anak-anak sah? Insyaallah. Jangan mau kalah. Itu wiridannya itu. Aku kalau sakit biasanya wiridannya itu. Yang kedua tetap minum obat. Iyalah. Innallaha anzala likulli da'in dawa'un. Allah itu selalu dan pasti menurunkan di setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi tidak apa-apa. Cuma jangan terlalu berlebihan. Aku biasanya kalau onop-onop ini aku minumnya Irema. Alhamdulillah. Ya dengan wasilah wiridan tadi baca sholawat, minum Irema, makan yang banyak. Itu jangan lupa makan yang banyak dulu. Iya terus terang. Kamu sakit, makan tidak banyak, Den. Tambah sakit. Maka aku sakit, makanku tambah banyak. Tapi malam ini belum makan. Karena tadi maghrib ngisi, sekarang langsung ke sini. Jadi Ustaz nak makan? Nah, kaget ya. Ada di mobil makanan tempe. Nah, ya itu. Jadi orang yang baik itu orang yang menyedekahkan harta yang tidak ia inginkan atau harta yang ia cintai. Harta yang ala hubbihi, yang amat sangat dia inginkan. Kepada siapa kita memberikannya sedekah itu? Zawil qurba, kepada kerabat yang pertama. Yang kedua, wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa benas sabil, kepada orang yang habis ongkos dan dia sedang dalam perjalanan. Wasailin, orang yang meminta-minta. Wafir riqab, dan memberikan harta untuk memerdekakan seorang budak. 6. Jadi yang 6 ini terkait dengan harta, yang 5 tadi terkait dengan
Berapa totalnya kita tadi? 11. 15. Yang 5 tadi terkait dengan iman, yang 6 ini terkait dengan memberikan harta yang dia cintai. Kepada siapa? Ada urutannya. Yang pertama kepada kerabat, termasuk nanti memberikan harta atau bersedekah kepada orang tua. Maka kamu tuh jangan galak niat suuzon, jangan galak niat buruk sangka. Kapan ada uang tidak pernah sedekah, kamu bilang, ay pelit nih budak nih. Padahal uang kayu, ya kan? Kapan ada kota amal lewat, tidak pernah sedekah. Kapan ada pengumuman sedekah, tidak pernah sedekah. Padahal duitnya banyak. Akhirnya kita memandang dia, ay pelit nih. Padahal kita tidak tahu. Mungkin dia tidak sedekah masukin ke dalam kotak amal, mungkin dia tidak sedekah ditulis di papan pengumuman, tapi mungkin dia sedekahnya kepada kedua orang tuanya, kepada kerabatnya. Dan memang seperti itu prioritas sedekah itu. Ada prioritasnya. Yang pertama kepada kedua orang tua dulu, kemudian kepada kerabat, kepada kedua orang tua, termasuk diantaranya mertua. Maka aku ngomong dengan kamu, woi yang lanang, aku ngomong dengan kamu, jangan cari bini yang pelit. Cuma mai, bini yang pelit itu jangan nombor Ustaz. Bini yang melarang kita ngasih duit ke ibu kita, haram nian gitu. Aku ngomong kayak orang rumah, jangan nian kamu melarang aku ngasih duit ke emak aku. Baca panjang urusan ini, baca Sadaqallahul Azim gitu. Kenapa? Karena udah kate yang namanya mantan ibu udah kate, betul? Ada mantan ibu. Ada. Kalau mantan istri Ada. banyak, tapi bukan berarti kita menyerahkan istri, bukan. Maksudnya apa? Kalau perihalnya kepada kedua orang tua, istri jangan sampai melarang kita ngasih duit ke orang tua gitu, jangan ya. Tapi kita juga cak itu. Maka aku dengan orang rumah juga cak itu. Tidak perlu izin kalau orang rumah nak ngasih duit ke bapaknya, tidak perlu izin. Biar aku nak ngunjuk uang tua aku ya, lah aku nak izin, jauh lah. Tidak apa-apa. Kalau kita ngasih ke uang tua gitu, duit gitu, bukan nama berkurang, nama bertambah. Jadi aku boleh aku ngasih uang tua aku, boleh, unjuk lah. Aku kasih 300.000 ya, aku kasih lah. Kasih 1 juta ya, kaget dulu, kan? Nah, kaget dulu tuh maksudnya duitnya do beda. Ada sang kasih. Duitnya do beda, mudah do kasih. Udah kasih, aku enak dikasih. Sudah kan? Baru diomongin jangan mudah curiga lah, curiga baik. Itu, jadi ada urutannya dia. Pada kerabat, setelah kerabat siapa? Yatama. Yatama di sini siapa? Anak-anak yatim. Siapa anak yatim itu? Orang yang mati ayah atau ibunya, itu disebut dengan yatim. Bukan berarti ketika mati ayahnya kemudian disebut piatu. Kan gitu, biasanya sebutannya kalau mati ayah yatim, kalau mati ibu piatu. Berarti kalau dia ditinggal ibunya berarti dia anaknya tuh. Sedangkan yang disebut dengan di dalam hadis adalah kasihilah anak yatim, usaplah kepala anak yatim, kan begitu kan? Nah, jadi kakek kita nanya dulu, kau ini mati mak, mati bapak? Mati mak dah usah lah, aku ini nak usap kepala anak yatim, kau ini anak piatu. Sama baik. Yatim itu sebutan untuk seseorang yang mati ayahnya disebut yatim, mati ibunya juga disebut yatim. Itu kalau disebut di dalam bahasa Arab. Nah, anak disebut dengan anak yatim itu kalau dia belum balik, disebut anak yatim. Belum umur 15 tahun masih bisa disebut anak yatim. Karena banyak juga tempat kami itu umur 60 ngaku yatim. Lah iya, bapaknya mati. Iya wajar 60. Wajar lah umur dia lagi 60. Umur mak bapaknya berapa? Wajar kalau mak bapaknya mati. Umur dia lagi 60. Ngaku anak yatim juga, sayangi kami anak yatim. Lancar anak yatim umur 15 paling banyak. Jadi memberikan harta kepada kerabat, wal yatama anak yatim, wal masakin. Masakin itu artinya apa? Masakin artinya? Lo masakin itu orang-orang miskin sih. Masakin itu masakin pepe, masakin ayam.
Itulah ya hebatnya. Masakin dalam bahasa Arab artinya orang-orang miskin, dalam bahasa Indonesia masakin artinya minta buatin masakan. Wal masakin, wa benasabil. Ibn sabil artinya wong yang dalam perjalanan kehabisan duit. Contoh, dia dari mana aslinya? Dari Muara Megang misalkan, datang ke Linggau, kehabisan duit, tapi duit untuk balik ke dusunnya, itu kita berikan harta kita. Wal masakin, kemudian siapa lagi? Wa benasabil, kemudian siapa lagi? Wasailin, sailin artinya orang-orang yang meminta. Kemudian siapa lagi? Wafir riqab, orang yang ingin memerdekakan dirinya. Jadi dulu itu kita pernah ada di zaman perbudakan. Siapa istri Nabi yang berasal dari seorang budak? Anak-anak santri. Siapa istri Nabi yang berasal dari budak? Tentulah. Jadi jangan. Siapa nak? Bukan Sofia. Jadi jangan salahin uang. Cak ini dengar. Kalau ada orang yang menghina agama Islam, marah tak kamu? Marah, bagus. Tapi ngaku kamu tidak lebih marah dengan diri kamu sendiri kalau kamu tidak berpengetahuan tentang Islam, itu harusnya lebih marah. Nah iya, ada uang hina-hina Al-Quran, kita marah. Harusnya kita lebih marah, ngaku kita dewek tidak paham isi Al-Quran itu. Iya kan? Nah, makanya datang, setiap kajian datang itu biar kita makin memahami, oh ajaran Al-Quran itu seperti apa sih, hadis itu seperti apa sih, dan lain sebagainya. Istri Nabi yang dari budak itu namanya Maria. Aku tadi tak jawab itu loh Ustaz. Maria binti Sam'un Al-Kibtiyah. Orang Kipti, bukan Islam, bukan. Oh Kipti. Kipti itu mana Ustaz? Egypti. Egypti itu mana? Mesir. Kenapa Mesir itu disebut dengan Egypt? Karena wong yang tinggal di situ suku bangsanya Kipti. Disebut dengan Egypt. Bahasa kitanya Mesir. Maria Al-Kiptiyah itu hadiah itu dari Raja Muqawqis Azimul Misra. Jadi Nabi pernah ngirim surat kepada penguasa Mesir namanya Muqawqis. Siapa namanya? Muqawqis. Ila azimi Misra Muqawqis. Apa isi suratnya? Ta'alau ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ayo sama-sama kita kepada kalimat yang satu, yaitu kita tidak menyembah kepada apapun kecuali Allah. Intinya surat itu ajakan agar Muqawqis ini masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Muqawqis memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad berupa 2 budak. Yang pertama namanya Maria Al-Kiptiyah, yang kedua Sirin Al-Kiptiyah. Dari 2 budak ini Nabi lebih memilih kepada Maria Al-Kiptiyah. Bukan istri Nabi Maria Kiptiyah nih. Awalnya milkul yamin. Apa milkul yamin itu Pak Ustaz? Dulu di zaman perbudakan, kalau kita punya milkul yamin, seorang budak perempuan itu boleh digauli. Budak perempuan itu boleh digauli. Disebut dengan milkul yamin. Tapi ini dulu, sekarang ada nate. Kan pernah sempat viral itu, ada yang bilang milkul yamin itu sekarang ada siapa pembantu perempuan. Tidak baca. Pembantu perempuan bukan milkul yamin. Pembantu perempuan bukan budak kita, bukan. Sekarang sudah tidak zaman perbudakan, sudah hilang zaman perbudakan. Dulu memang sempat pernah sampai di zaman perbudakan itu. Seorang laki-laki kalau dia punya budak perempuan boleh menggauli budak perempuannya. Jadi Nabi Maria Al-Kiptiyah ini awalnya budak perempuan. Istri-istri Nabi cemburu. Itu kan bukan istrinya, itu kan budaknya, cemburu. Jadi istri Nabi itu ada juga yang cemburu. Pokoknya kalau orang rumah lagi cemburu tuh wajar-wajar aja. Nah, istri Nabi lagi cemburu, pergi orang rumah kamu misalnya, istri Nabi bukan, ya kan? Apa orang rumah kamu itu istri Nabi?
Bukan, kamunya bukan Nabi. Jadi istri-istrinya cemburu. Barulah kemudian ketika istri-istrinya cemburu, apa kata Nabi? Sudah, aku tidak akan datang ke kamu lagi. Jadi mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Lalu kemudian nanti turun ayat, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallah tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, tidak boleh kalau datang kepada milkul yamin itu sifatnya ya halal, jangan diharamkan, kan seperti itu. Jadi itu sifatnya wahyu itu seperti itu. Maka Nabi itu tidak pernah salah. Kenapa Nabi tidak pernah salah? Kapan Nabi nak keliru dikit, ada ayat yang turun yang meluruskannya. Menurut kami ini tidak kata, menurut Ustaz salah deh, tidak kata ayat turun. Kalau Nabi tidak ada kekeliruan sedikit, ayat turun langsung membenarkan agar tidak terjadi kerancuan di situ. Nah, baik, yang ke-11 itu rekop. Masih 4 lagi ya? Tahan tak kamu nih? Baterainya belum habis kok. Pokoknya perjanjiannya tadi baterai habis. 11 tadi ya. Man amana billah, beriman kepada Allah wal yaumil akhir, kepada hari kiamat, wal malaikati, kepada malaikat, wal nabiyyin, wal malaikati wal kitab, kepada kitab, wal nabiyyin. 5. Wa atal mala ala hubbi, memberikan harta yang ia cintai, zawil kurba, kepada kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, wal benas sabil, was sahilin, wa firriqab. 11. Yang nomor 12 sama 13, wa aqamas shalah wa ataz zakah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mendirikan sholat atau mengerjakan sholat? Mendirikan sholat. Kenapa udah disebut mengerjakan sholat? Karena sholat itu bukan hanya sekedar dikerjakan. Kalau bahasanya mengerjakan sholat, otomatis ya sudah, sekedahnya baik. Maka bahasanya itu bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Bukan hanya sekedar badannya saja yang sholat, tapi hatinya juga ikutan. Itu disebut dengan iqamis sholat. Wa aqamas sholat wa ataz zakah, membayar zakat. Loh, lah yang pucuk tadi, yang 6 tadi pasal harta, Ustaz. Yang nomor ke-13 ini zakat pasal harta juga. Apa sebab? Apa pasal harta diulang 2 kali? Yang 6 tadi sifatnya sunnah, sedekah sifatnya sunnah. Kalau bayar zakat, sedekah sifatnya wajib. Nah, berapa itu? 13. Yang 14, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Wong dikatakan baik itu ketika dia menepati janjinya. Jangan janji-janji baik, kaget kalau aku terpilih ini itu. Gila nggak terpilih itu ini. Ya itu janji baik. Salah satu ciri dari 3 kemunafikan itu adalah apa? Apabila dia berjanji, dia akan ingkari. Macam mana bunyi hadisnya nak? Ayatul munafiki. Terus idza haddatsa wa idza wa'ada wa idza tumina. Ini yang perempuan kan lo yang jawab, yang lanangnya kemana nih? Woi. Corona. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kalau kita punya janji, kita tepati. Janji bayar utang 3 hari, 3 tahun dah bayar. Oi, Caca ada minjam duit 3 hari baik aku bayar. Caca pun 3 hari, cepat berarti ya, udah. Kapan 3 hari kemudian ditagih? Mana duit itu? Pakai dulu kau nih, jangan percaya baik dengan kawan dewe. Yolah. Sebulan kemudian, mana duitnya kemarin tuh? Kau ini pasal duit segitu diperhitungkan nian ditagih lagi. Ujungnya apa? Kapan ditagih? Marah. Nah, masih mending marah. Dia bilang cak ini pakai dalil dia. Jadi cak ini kan. Kau galak dah, aku bayar sekarang. Aku bayar sekarang ya. Nah, tapi kalau laku bayar utang ini, kau udah nyari aku lagi. Kau udah mampir ke kantor aku, kau udah nelpon aku, kau udah mampir ke rumah aku. Aku bayar sekarang, ada duit. Tapi
kakek kau tidak komunikasi lagi dengan aku, berarti hubungan silaturahim kita putus. Berarti kau berusaha. Mana tak kau bayar utang? Tapi kau berusaha. Itulah iya puluh ya. Berusaha memutuskan hubungan tali silaturahim. Kan kata Nabi, "Faman hajara fawqa thalathin famata dakhalan nar." Siapa yang mendiamkan saudaranya selama 3 hari 3 malam, kemudian dia mati dalam keadaan mendiamkan saudaranya tadi, matinya masuk neraka. Oh, hadis mau yang utang sekarang tuh pintar itu. Tahu kan ada bayar sekarang, tapi putus hubungan tali silaturahim kita. Oh iya puluh yuk, berdosa kau, jangan berdosa. Jadi jangan ya sudah, biar hubungan tali silaturahim tetap berjalan. Nah, jadi biarlah duit kau dengan aku, iya juga yuk. Ada yang lebih mantap lagi, apa? Kau tambah lagi 500 ini. Hai caca, mau ngutang sekarang tuh. Lo makin pandai dia, hadisnya dia hafal, ayat. Allah, ya. Jadi kalau janji ditepati, janji bayar utang berapa sebulan bayar. Kalau udah kate duit cak mano, cari tempat lain, gali lubang, tutup lubang, enggak apa-apa. Yang penting jangan niat janji itu diingkari. Aku terus terang. Kalau gua ngadu ingkar janji, kadang tidak lebih dari sekali dengan aku, langsung masuk blacklistmu. Dia pernah janji, diingkarinya janjinya, blacklist. Besok-besok tidak salah janji. Ngapo? Lagi hati. Malmufun nabi ahli. Ya, kalau kita berjanji kita tepati. Yang ke-15, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang ke-15, ciri dan tanda orang yang baik itu adalah wasabirin. Terakhir, wasabirin ada di sini ya. Jadi ini kalau secara ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, kan ayat sebelumnya itu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wal mufuna. Kalau dari segi ilmu nahu, gramatikal bahasa Arab, harusnya dia tabi ngikut harusnya. Dia wal mufuna, harusnya ayat selanjutnya itu wasabiruna fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Tapi ini bukan wasabirun, tapi wasabirin. Harusnya kalau dari segi ilmu bahasa Arab itu harusnya wal mufuna bi ahdihim wasabiruna. Karena wal mufuna wasabiruna. Kok ini wasabirin? Oh, ayat Qur'annya salah ini. Baru bisa ilmu bahasa Arab, ayat Qur'an disalahin ini. Ini salah ayat Qur'annya ini. Harusnya wasabirun, bukan wasabirin. Bukan ayat Qur'annya yang salah. Engkau yang harus belajar lebih memahami. Kenapa Allah tidak menggunakan wasabirun, akan tetapi menggunakan asabirin? Karena sabar ini dia tidak sama dengan yang 14 tadi. Dan ke-14 yang kita jajarkan dari 1 sampai 14 itu semuanya butuh kesabaran. Kamu beriman itu butuh sabar kan? Kalau kamu tidak sabar, sekarang beriman, pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Ho. Berbuat baik jika kau dilihat orang, berkata Arman. Yo, jadi iman butuh sabar. Pasal sedekah butuh sabar dan sabar. Pasal sholat butuh sabar dan sabar. Pasal zakat, pasal menepati janji butuh sabar. Semua yang 14 tadi dikunci dengan wasabirin, dengan kesabaran. Baik, itulah kalau kamu sudah menemukan 15 ini dalam diri kita, dalam diri kamu, berarti kamu berhak mengaku aku wong baik. Ngapo? Ado kalau 15 itu dalam diri. Ya, kira-kira dari kajian ini kamu ini wong baik atau tidak baik? Insya Allah, ya baik dikit lah ya. Ya, walaupun kita tidak bisa menggapainya 15, yo 14, tidak bisa 14, yo 10. Wah, turunnya jauh. Jadi ya, kira-kira semoga gaji kita bermanfaat. Anak-anak, adik-adik yang ingin bertanya kami persilakan.